Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di konten Detektif Aldo. Nah kali ini gue kedatangan sebuah kasus yang sebenarnya requestan dari salah satu subscribers dan followers gue juga. Dan ini nama Instagramnya, Tredet gitu ya. Nah jadi dia udah ngasih gue sebuah kasus, yaitu adalah Pedro Rodriguez Filho alias yang namanya Pedrinho Matador. Jadi seseorang yang bisa dikatakan kayak The Real Punisher kalau di komik Marvel ya. Karena dia adalah orang yang ngebunuh banyak banget kriminal. Itu kalau dihitung-hitung ada sekitar seratusan orang katanya. Dan yang cuma dihitung legit sama hukum tuh sekitar 70-an orang. Nah bagaimana perjalanan hidupnya kita bakal lihat sebentar lagi, karena ini menjadi kasus yang menurut gue pribadi sih cukup seru untuk diikuti. Tapi karena memang kasusnya sudah cukup lama dan di daerah Brazil sana juga, jadi memang untuk dapat data-data dan chronologicalnya agak sedikit sulit untuk setiap kasusnya. Tapi setidaknya gue mencoba mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang gue bisa. Mari kita ke kasusnya, dan sebelum itu juga pastikan subscribe dan follow gue di Instagram di @rivalsantosa supaya kalian bisa meramaikan channel dan social media gue. So sebelum kita mulai kasusnya, mari kita lihat dulu intronya. I lost myself. I waited still. Pedro Rodriguez Filho atau alias namanya Pedrinho Matador seperti yang tadi gue bilang. Nah sebelum kita masuk kasusnya, supaya kalian lebih relate, gue bakal bahas backgroundnya sebentar nih. Dia adalah orang yang lahir di Minas Gerais, Brazil pada tahun 1954, tepatnya tanggal 17 Juni. Dengan sebenarnya tulang tengkoraknya tuh cedera atau bisa dibilang cacat saat lahir, karena pas mamanya lagi hamilin dia, bapaknya tuh nendang emaknya sampai palanya dia pengok. Gue nggak ngerti sih sebenarnya. Kalau misalnya lagi hamil lu ditendang, perut lu berarti sampai nembus ke kepala tuh kencang banget berarti tendangannya ya. Dan beruntungnya si Pedro ini masih bisa lahir dengan selamat juga. Nah, memang dari awal, dari kecil pun memang dia sebenarnya udah bisa dibilang punya insting untuk ngebunuh. Makanya saat dia ngebunuh atau ngelakuin pembunuhan pertamanya itu benar-benar pas dia muda banget, yaitu umur 14 tahun. Dan dia ngebunuh wakil wali kota Alfenas karena telah memecat bapaknya yang dituduh mencuri makanan di sebuah sekolah. Makanya dia dipecat lah dari penjaga sekolah. Dan karena pemecatan itu, akhirnya si Pedro ini ngebunuh si wakil wali kotanya ini dengan cara menembak dengan shotgun di depan balai kota. Jadi lu bayangin se ekstrim apa ya untuk ngebunuh orang dengan umur segitu dan ngebawa shotgun yang tentunya lu tahu kaliber shotgun tuh besar banget dan feedback tembakannya juga tinggi banget. Berarti lu bisa tahu bahwa dia segitu hands on-nya sama senjata-senjata yang seberat itu bahkan. Dan gak lama kemudian setelah dia ngebunuh wakil wali kotanya, dia ngebunuh penjaga sekolah lagi yang ternyata adalah memang pelaku sesungguhnya dari pencurian makanan tersebut. Dan dia ngebunuh tuh si penjaga sekolah, dan akhirnya setelah beberapa lama dia akhirnya kabur ke sebuah kota bernama Mogi das Cruzes, Sao Paulo, yang masih di Brazil juga. Dan di sana tempat Pedro tuh semakin menjadi gila lah orang ini. Dan dia membunuh salah satu bandar narkoba juga di sana dan melakukan beberapa perampokan yang cukup besar di kota itu. Di sana juga dia akhirnya jatuh cinta ya sama yang namanya Maria Aparecida Olimpia. Dan memang keduanya akhirnya hidup bersama karena jatuh cinta. Dan sampai akhirnya si Maria tersebut dibunuh sama salah satu gangster yang memang terkait dengan beberapa kriminal atau kejahatan yang dilakukan sama si Pedro ini. Jadi seperti ada gangster-gangster yang gak suka sama dia lah. Dan terkait juga dengan pembunuhan bandar narkoba. Dan sebenarnya kasus-kasus ini gue pengen tahu banget detailnya seperti apa, siapa aja yang dibunuh, bagaimana cara ngebunuhnya. Cuman ternyata gue gak bisa kulik sama sekali nih. Karena benar-benar hilang, dan kalau misalnya mau dilihat pun banyak banget website-website yang bahasanya pakai bahasa-bahasa Amerika Latin semua, jadi susah untuk ditranslate. Dan sebenarnya kematian Maria inilah yang ngebuat dia jadi the real murderer atau bisa dibilang the real punisher, karena saat itu dia langsung mencari semua orang yang terkait dengan pembunuhan pacarnya si Maria ini dan ngebunuh orang-orang atau geng member tersebut dengan cara menangkap para geng member, dan sebelum dibunuh itu disiksa dulu, dan baru akhirnya dia bunuh dengan cara yang paling dia favoritkan, yaitu menusuk atau ngebelek badan musuhnya sendiri. Dan sampai di umur 18 itu dia sudah hampir ngebunuh lebih dari puluhan orang. Dan memang sebenarnya mayoritasnya pembunuhan itu dilakukan di dalam penjara. Dan memang sebenarnya seperti tadi gue bilang, insting membunuhnya itu lahir karena saat umur 13 tahun dia pernah ribut sama saudaranya, dan dia hampir masukin saudaranya atau badan saudaranya itu ke mesin pres tebu. Jadi kalau lu mungkin pernah lihat ya, kalau misalnya ada minuman-minuman dari sari tebu itu kan tebunya dipres ya di mesin giling, dan dia akhirnya tuh sempat memasukin saudaranya ke mesin giling tersebut, tapi ternyata nggak jadi. Dan disitulah insting ngebunuh dia tuh mulai ada, taste untuk dia ngebunuh tuh mulai timbul di dirinya ya saat itu. Makanya dia benar-benar enjoy banget saat ngebunuh orang. Dan pembunuhan selanjutnya adalah saat dia ngebunuh akhirnya bapaknya sendiri. Dan sebenarnya ini adalah seperti sebuah balas dendam yang dilakukan ya, karena memang bapaknya itu ngebunuh ibunya dengan cara membacoknya dengan machete. Kalau kalian tahu machete itu adalah
kayak parang-parang atau golok-golok di Meksiko, pokoknya di dataran Amerika Latin lah, modelnya namanya dipanggil machete. Dan akhirnya dia datang ke penjara bapaknya di jam jenguk juga, dan dia ngebunuh bapaknya dengan cara menusuk bapaknya sebanyak 22 kali. Dan setelah ayahnya mati, bahkan dia katanya ngebelek badan bapaknya, ngambil jantungnya, lalu jantungnya itu dikunyah dan dimakan sama dia saat itu juga. Dan akhirnya pelarian dia itu sebenarnya berakhir saat dia setelah ngebunuh bapaknya, dia akhirnya kabur, dan akhirnya berakhir juga kaburnya itu dan ditangkap pada tanggal 24 Mei 1973. Maníaco do parque. O psicopata que atraía, estuprava e matava mulheres no Parque do Estado, em São Paulo. Dá nojo quando eu vejo esse cara. Esse cara estraga a gente, rapaz. Esse cara vai esperar um dia pra ir embora e eu acabo com um desgraça desse aí. Mesmo. Falou pra ele? Falei pra ele Que que ele você passou falou pro guarda, porque ele morava lá em cima. Eu era faxina. Aí eu falei pra ele, né? O que você falou com o Falei maníaco? pra ele assim, ó, vou falar um dia. Dan saat ditaruh di satu mobil bersama 2 kriminal lainnya saat ingin dikirim ke sebuah penjara, dan saat mobil itu dibuka, akhirnya ditemukan bahwa sudah terbunuhlah salah satu kriminal yang ditaruh bersama dengan dia, yang adalah memang pemerkosa. Jadi di sini mulai timbul lah ya, muncul-muncul di mana Pedro ini suka banget ngebunuh para kriminal-kriminal lainnya yang memang dia rasa layak untuk mendapatkan pembalasan gitu ceritanya. Dan tercatat juga memang bahwa Pedro itu telah berhasil membunuh 47 orang teman sekamarnya, dan dia ngebunuh orang-orang yang dia rasa memang layak untuk dibunuh. Dan memang dia menikmati setiap saat dia membunuh orang-orang tersebut dengan metode kesukaannya yang tadi gue bilang, yaitu nusuk dan menyayat para korbannya. Dan semua teman kamarnya gue rasa suka panik ya kalau misalnya ada temannya yang sudah mati terus kan mesti digantiin lagi gitu sama inmate baru gitu, dan akhirnya udah tau lah ya, kayak masuk ke lubang buaya gitu, pasti dibunuh gitu. Jadi gue bisa tahu mencakamnya bagaimana tuh para inmates yang bakal sekamar sama si Pedro ini. Dan bahkan saking banyaknya yang dia bunuh, dia tuh dihukum sekitar 128 tahun dan naik terus tuntutannya karena dia ngebunuh terus, itu hampir 400 tahun. Dan karena memang hukum Brazil pada saat itu, khususnya di tahun 2007, justice systemnya itu diubah dan memiliki sistem maksimal penahanan itu selama 30 tahun. Maka dari itu dia akhirnya hanya bisa ditahan 30 tahun dan dibebaskan pada tahun 2007. Nah sebenarnya kalau kalian penasaran kenapa dia bisa ngebunuh sebanyak itu dalam penjara, karena kalau lo mau tahu penjara-penjara di Amerika Latin khususnya itu memang adalah sebuah penjara yang gak layak. Lo bisa lihat juga di Indonesia di mana tahanan-tahanan itu sebenarnya over capacity gitu, terlalu banyak tahanan di penjara yang memang sebenarnya tidak bisa menampung sebanyak itu. Makanya mau tidak mau nggak ada sel khusus untuk kriminal-kriminal itu, jadi semuanya disesekin dalam satu kamar, dan makanya itu si Pedro bisa ngebunuh sebanyak itu. Itu kesimpulan yang gue rasa sangat-sangat cocok dengan kenapa dia bisa ngebunuh banyak orang, karena gue mencoba meriset penjara-penjara yang ada pada saat itu di daerah tempat tinggalnya si Pedro ini. Há 10 anos ele vive isolado na casa de detenção de Taubaté, São Paulo. O corpo está coberto de tatuagens, punhais, símbolos de 12 anos matou o prefeito que demitiu seu pai em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, e não parou. Dan setelah bebas, akhirnya memang dia mendapatkan yang namanya kejadian lagi dan ditangkap lagi tuh pada tahun 2011 karena memang ada keikutsertaan terhadap sebuah kerusuhan dan yang namanya penyanderaan. Dan setelah bebas dari tahun 2011 kemarin itu ditahan lagi pada Agustus 2018 kemarin karena ikut sertanya pada 6 kerusuhan yang berbeda, 6 riot. Ya karena kota dan negaranya juga memang yang sering rusuh-rusuh, jadi ya wajar-wajar aja dia ikut, dan badannya tatoan semua, jadi orang juga pada takut karena dia tuh sebenarnya terkenal banget di Brasil. Depois de passar 34 anos preso, Pedrinho Matador ganhou a liberdade há 3 anos em São Paulo. A polícia chegou até ele através de denúncia de que Pedrinho teria armas ilegais. Dan akhirnya dia mengakui juga bahwa memang dia tuh nggak bisa tidur sebenarnya kalau nggak ngebunuh orang, makanya dia tetap bikin rusuh-rusuh terus karena memang di insting dan dirinya pengen ngebunuh orang aja gitu kerjaannya. Dan akhirnya setelah dia bebas pada tahun 2018 kemarin nih, akhirnya dia ngebuat sebuah hal yang cukup mengagetkan lah ya sebenarnya. Sebenarnya banyak sih mafia-mafia atau gangster-gangster pada Amerika Latin itu yang ngebikin hal yang sama. Dan memang yang dibikin adalah ngebikin YouTube channel gitu ya. Jadi ada pembunuh bikin YouTube channel sama temennya dan sekarang punya subscribers cukup banyak. Itu sekitar 86.000 pada tanggal video ini dibuat, yaitu 23 September 2019. Dengan views yang cukup besar. Dan sebenarnya di YouTube itu dia menceritakan banyak hal-hal yang memang tidak pernah terkuak di media. Jadi di vlog itu dia sering nyamperin tempat-tempat di mana dia ngebunuh orang-orang atau korban-korbannya, caranya, metodenya, itu semua diceritain di channel tersebut bersama temannya, si Silva.
Dan karena memang selama masa penghukumannya dia diperkirakan ada 100 korban lebih, dan memang yang dicatat di hukum hanya ada 71 pembunuhan, makanya sisa-sisanya itu semua diceritain sama dia di YouTube channelnya. Tapi lagi-lagi karena memang YouTube channelnya itu pakai bahasa Latin, jadi gua nggak bisa bahas terlalu banyak dan dengerin terlalu banyak. Pakai auto translation pun kadang Google juga nggak akurat translationnya. Jadi gue cuma bisa nontonin berapa, dia sering ngobrol di mobil, ngobrol di bangku taman, dan dia ceritain hal-hal yang sudah pernah dia lakukan. Na praia. Não Quantos anos? Não dava. Quantos anos que eu não ando na praia? Tinha 13, 14 anos. Sensação de liberdade não tem preço, né, Pedro? É, não, aqui. Não tem preço mesmo. Valeu, galera do nosso canal, estamos aqui de volta. E aí, ó, veja bem. Degustando um milho aí, Pedro. Hã? Degustando um milho aí. Tá uma delícia aqui. Dan setelah bebas juga memang dia menjadi sangat terkenal ya. Ini sebenarnya kayak kalau ngomongin sama kayak Pablo Escobar gitu ya, yang memang melakukan hal-hal yang memang dirasakan dibutuhkan di sebuah ekosistem masyarakat yang memang miskin dan tidak maju dan hukumnya korup gitu. Nah ini yang diharapkan sama masyarakat ya, orang-orang kayak Pedro ini bisa memberantas kriminal-kriminal yang tidak dihukum secara adil gitu kan sebenarnya. Makanya banyak orang-orang yang minta foto sama dia, walaupun dia sebagai pribadi itu sebenarnya katanya malu kalau misalnya ada orang-orang yang kenalin dia. Karena dia jadi sering bikin statement-statement di mana ya gue bukan Pedro gitu, lu salah orang kayak gitu-gitu. Padahal orang tuh benar-benar tahu banget bahwa dia adalah orang yang sudah ngebunuh lebih dari 100 kriminal. Dan sekarang dia katanya sudah hidup damai di sebuah peternakan kecil ya. Dan dia dikenal juga sebagai The Real Avenger gitu ya. Karena memang membalaskan dendam-dendam para orang-orang atau korban-korban yang mungkin saudaranya dibunuh atau saudara terkena impact karena narkoba dan segala macamnya. Jadi dia anggap sebagai orang yang bisa memberikan keadilan. Jadi kalau misalnya gue lihat ya, memang ini kayak dia tuh kayak The Punisher gitu. Dan mungkin aja The Punisher komiknya terinspirasi dengan dia. Karena kalau dilihat dari yang namanya performa atau penampilan pertama The Punisher di komiknya Spider-Man itu ada di tahun 1974. Tepat 1 tahun setelah kasus si Pedro ini menguak di tahun 1973. Dan sekarang dia juga gak mau dipanggil yang namanya Pedrinho Matador, dia cuma pengen dipanggil dengan Mr. Pedro gitu. Nah itu dia adalah kasusnya Pedro Rodriguez. Cukup singkat kasus gua hari ini karena memang tidak terlalu panjang, data-datanya juga gak banyak yang bisa diambil. Tapi tentunya ini menjadi kasus yang menarik juga, menjadi salah satu kasus pondasi yang kita bisa lihat bahwa sebenarnya komik-komik itu atau khususnya The Punisher itu mirip banget sama kasus ini. Jadi cukup seru aja karena gue salah satu fansnya Punisher juga gitu. Jadi gue ngeliat ini benar-benar mirip banget sama Punisher, dimana Punisher juga ngebunuhin kriminal-kriminal yang dia rasa layak untuk mati gitu. Itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau yang suka dengan video kali ini. Dan kasus-kasus selanjutnya seperti apa, silahkan follow Instagram gue dan DM gue supaya bisa gue bahas. Dan pastikan juga kalian bisa nonton video selanjutnya. Dan sampai jumpa di kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita bahas dan kita kupas. So see you on the next case.